taala wa nafa'ana bi umurihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi salatil aidain. Fasal pembahasan tentang salat dua hari raya. Qala wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yuqabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fil thaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam wa yaktubu ba'daha khutbatain. Al-aidu mushtaqqun min al-'ud li'annahu ya'udu bis sinin aw ya'udu surura bi'audi min al-'ud. Al-aid mushtaqqun min al-'ud li'annahu ya'udu bis sinin aw ya'udu surura bi'audi aw likathrati awaidillahi ta'ala ala ibadihi fihi ay ifdal. Salat dua hari raya, nah ini insyaallah nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi semalam itu malam Rabu, nah Kemenak sudah mengumumkan hasil sidang isbat bahwasanya hilal terlihat dan hari Rabu itu terhitung 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berarti sekarang tanggal berapa Zulhijjah? Sudah 4 Zulhijjah. Karena Zulhijjah atau Hijriyah itu perhitungannya dari tenggelam matahari. Berarti hari ini sudah 4 Zulhijjah. Masehinya bujur, masih tanggal 30 Mei. Tapi Zulhijjahnya berarti sudah 4 Zulhijjah. Nah, ini harus paham karena orang meninggal bila meninggalnya nih Mbah Maghrib berarti hijriahnya berapa? 4 Zulhijjah. Supaya tahu hitungannya benar ya. Nah, apa hukum sholat Aid, sholat hari raya? Sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Artinya Nabi selalu mengerjakan dan kesunahannya ini sangat diutamakan. Amun orang kan ingat bang, sunnah kan sunnah. Wahya rak'atan, ada 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an, rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Usolli sunnatul ain, usolli sunnatul ain. Usolli sunnata Aidil Adha rak'atain ma'muman mustaqbil qiblah dan mu'min ta'ala. Allahu akbar. Nah, belum dihitung. Allahu akbar. Nah, 1 dah. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Sedangkan rakaat kedua 5 kali selain takbir qiyam. Takbirul qiyam itu, takbiratul qiyam itu adalah yang sujud lah. Allahu akbar. Nah, itu takbiratul qiyam. Kalau takbiratul ihram hukumnya rukun dalam sholat. Membaca Allahu akbar hukumnya adalah rukun waktu takbiratul qiyam. Sedangkan takbiratul ihram hukumnya rukun, sedangkan takbiratul qiyam hukumnya sunnah. Usolli sunnataini bil adhara'atani Allah. Nah, itu rukun. Bila ini kada terbuat, hukum sembahyang idnya kada sah. Tapi takbiratul qiyam yang sujud lalu berdiri Allahu akbar. Nah, itu takbiratul qiyam ngarannya hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Wa yaktubu ba'daha khutbatain. Setelah sembahyang Id 2 kali khutbah. Betul. Summa salatul aidi matlubatun bil kitab wa sunnah ijma' ummat. Nah, sembahyang ini memang dituntut di Al-Qur'an, hadis Nabi dan kesepakatan para ulama semuanya. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah pada Tuhanmu atau wanhar, sembelihlah. Nah,
Fasholli li rabbika. Maksud sholat di sini adalah di surah Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar itu. Maksud sholat di sini apa? Al muradu bis salati huna salatu Idin Nahar. Sembahyang Idul Adha. Wala khafa fi annahu alaihi as-salatu wassalam kana yusallihima huwa was-sahabatu wa man ba'da. Namanya Nabi sembahyang Idul sembahyang raya itu. Wa ruya alaihi salatu wassalam awwalu 'idin sallahu al-fitrah fi sanati tsaniyati min al-hijrah wa fiha furidat zakatul fitr qalahu al-Mawardi. Ujar Imam Mawardi, Nabi itu pertama kali sembahyang hari raya adalah sembahyang hari raya Idul Fitri tahun 2 Hijriah. Jadi 2 Hijriah ini tahun yang penting karena apa? Di bulan Sya'ban itu diwajibkan berpuasa, diwajibkan zakat fitrah. Sudah. Lalu kan 2 Hijriah itu mulai sahabat berpuasa. Pertama kali puasa, wajib puasa mulai dari. Tapi di bulan Ramadan 2 Hijriah ini juga terjadi Ghazwatul Badar. Ghazwatul Badar. Nah, dan setelah selesai Ramadan lalu Nabi sembahyang Idul Fitri. Itu ujar Imam Mawardi. Summa sholatu sunnatun. Nah, sembahyang ini hukumnya apa? Sunnah aja. Ada seorang Arabi itu orang Arab tinggal di perkotaan yang memiliki peradaban, memiliki sistem sosial. Tapi bilanya Arabi, orang Arab Baduy yang hidupnya nomaden. Dan kalau dalam hadis itu biasanya Arab ini memang digambarkan orang yang tata keramanya berbeda dengan orang-orang di kota. Nah, jar Arab ini lawan Nabi, hal alayya ghairuha ay ghairu salawatul khams. Adalah yang wajib kesan ulun sembahyang selain sembahyang 5 waktu. Jar Nabi apa? La, tidak ada illa antatawwa, kecualinya anak sembahyang sunat. Jadi dari hadis ini terlihat sembahyang itu hukumnya wajib yang 5 waktu. Kalau selain 5 waktu itu hukumnya sunnah. Ini dalilnya. Wa tusyra'u jama'atan bil ijma'. Nah, disyariatkan sembahyangnya berjamaah. Jadi apa hukum salat Id? Apa hukum sembahyang hari raya? Hukumnya sunnah muakkad. Satu. Dan disunahkan juga sembahyangnya berjamaah. Cuma apa bedanya lawan sembahyang Jumat? Ya hukumnya beda lah. Beda sembahyang wajib, yang hari raya ini sunnah. Bedanya sembahyang Jumat itu khutbah dulu hanya sembahyang, hari raya sembahyang dulu hanya khutbah. Nah, sembahyang Idul hari raya, sholatul Id hukumnya sunnah, disunahkan lagi bila berjamaah. Wal madhabu annaha tusyra'u lil munfaridi wal musafiri wal abdi wal mar'ah li annaha nafilatun wa ashbahat al istisqa wal khusuf. Dalam madhab ini diputuskan bahwasanya sembahyang hari raya ini, sholatul Id ini disunahkan gasan atau diperintahkan juga, perintahnya ada juga. Gasan siapa? Lil munfarid, gasan yang sorangan. Wal musafir, lagi musafir. Wal abdi, budak. Wal mar'ah, perempuan, disunahkan juga. Kalau sembahyang Jumat, amun orang ini sorangan aja, wajiblah sembahyang Jumat, kan wajib. Inya musafir, wajiblah sembahyang Jumat,
kada wajib. Tapi wilayahnya bersinggah bang di masjid umat orang sembahyang Jumat sah. Inya sorangan ya, kada ada orang Islam yang lain. Wajiblah sembahyang Jumat, kada wajib. Amun ia sembahyang bang salah sembahyang Jumat, ada kawa juga. Karena wajib berjamaah sembahyang Jumat. Sembahyang hari raya bang kada. Perempuan disunahkanlah sembahyang hari raya, iya disunahkan. Perempuan namunnya ikut sembahyang Jumat bolehlah, boleh, hukumnya sunnah. Nah, jadi sembahyang hari raya serta sholatul Id itu disunahkan menggawinya dan disunahkan menggawinya berjamaah. Sudah. Tapi bukan hanya itu aja tuh. Orang yang sendirian misalnya ini berdiam di Armenia, negara Eropa punya Kristennya. Karena di Islam sekotaan ini aja sorangan kebetulan yang banyak Islam kada di wadahnya sebelah lain. Pokoknya ini sorangan aja pokoknya aja Islam. Kayak apanya wah sunnah lah sembahyang hari raya tetap disunahkan yang sorangan. Ampun sembahyang Jumat tadi bang, kayak wajib lahnya wajib. Tapi orang kadaan jadi apa? Kada cukup syarat kada sembahyang Jumat. Belinya persoalan amun parah kan ada kita Australianya. Kebetulan di Australia ini pas jauh dari masjid komunitas Islam, pas jauh, pas ada kegiatan. Lalu kayak apanya sembahyang Jumat kada wajib. Kada itu orangnya. Cuma bilanya sampai itu sebujurannya yang harus digawe lah idealnya nah seorang muslim nih ketika sampai ke daerah atau negara yang Islamnya minoritas, satu hubungi KBRI, lalu yang kedua bertakon masjid di situ di mana. Jangan sampai kayak orang, jadi ada orang Banjar doang kuliahnya, kayaknya di Eropa bang jadi. Di Eropa ini kuliah komunitas Islam pada kumpul sembahyang berbaya ingat kira-kira sehingga batu tukar makanan bebareng aja. Nukar makanan tuh bebareng aja. Amun menukarnya nukar yang tumbuh-tumbuhan aman aja. Tapi amunnya yang jenisnya apa ngarannya nih ayam yang sembelih ngalih itu berarti disunahkanlah tetap yang hari raya ya disunahkannya. Wal musafir perjalanan disunahkanlah ya dalam perjalanan soalnya orang sembahyang hari raya rancak jalan tertutup bersinggah ya tempat sembahyang hamba perempuan dia juga karena ini kayak sembahyang istisqa disuruh berataan kayak sembahyang kusuk. Istisqa itu kan sembahyangnya unik. Kenapa gerang unik? Satu, sembahyang istisqa ini bisa dilakukan kalau pemerintah sudah mengajak sembahyang istisqa. Lalu yang kedua, sembahyang istisqa ini diharapkan baju yang dipakai ini baju yang sederhana. Yang sederhana. Ada yang kayak kisah Palu ya Bang. Bila nyok meninggal lah, cari kan kapan yang paling buruk. Jadi kan pas dikubur ditakoni malaikat. Nah, hati na baju kan sudah buruk, sudah lawas di sini. Nah, ditakoni pulang. Lain itu. Tapi istisqa ini menggambarkan kesederhanaan. Baju yang paling sederhana. Ambah itu apa pulang? Binatang ternak dibawa. Nah ini sembahyang yang disuruh membawa binatang ternak istisqa aja. Kenapa gerang? Karenanya binatang itu bertasbih. Ada sapi bawa ke lapangan. Sembahyangnya misalnya di lapangan, sapi bawa ke lapangan. Ada ayamnya bawa ke lapangan. Ada itik bawa. Tapi abut di lapangan sembahyang kayak apa? Ada binatang itu ya tasbih juga. Model merintih juga nyala itu. Itu dibawahi seberataan. Nah, sembahyang istisqa. Menurut kita kan sampai situ bang. Ada sampai situ bayang ada.
Nah, ini penting juga lah 9 hari raya. Ini rancak orang entah ada tahu atau ada disampaikan. Cuma penting pang tahu nih. Yukrahu. Banyak kitab menyebut yukrahu. Namun di Kifayatul Akhir ini yukrahu bahasanya lah. Namun bahasa kita bahasakan bagusnya ada pang. Nah itu. Apa gerang? Yukrahu lisyabatil jamilati wa zawatil hayati al-hudur. Dimakruhkan berarti apa? Bagusnya kada tulang. Bagusnya kada tulang. Siapa nangka itu? Asyabah al-jamilah. Perempuan muda yang cantik. Nah, bagusnya kada tulang, Bang. Berarti lamun konteks hari ini bebinian tuh nampi naba aksi benar bagusnya harus ditolongin. Nah itu bagusnya amun wah ini kadang orang terpaling hari raya ini kenapa ada tulang ya hari raya ini pak kami namanya tujuan jam nang bebinian tadi. Nah ini yang apa ya bahasanya ibadah tapi ada hubungannya lawan fisik. Jadi bilangnya mau pina bungas pina bengkeng bagusnya harus dilapang bibirnya khusus. Wa yustahabbu lil ajuzi al hudur fi thiyabi badlatiha bila tayyib. Tapi bilanya perempuan yang sudah berumur, sudah sepuh, nah ini enggak apa-apa tulak aman aja. Nah, bilanya tulak juga apa enggak ya, Pak? Bilanya tulak juga pakai baju biasa, jangan baju yang pina berkilat-kilat. Apalagi semalam tuh tren bajunya berkilat-kilat. Hari raya tadi kan rasanya. Dan tahun tadi kan. Trennya berkilat-kilat. Maunya jangan yang biasa aja. Yang biasa aja. Make up pang, nah mengawal yang biasa-biasa aja. Make upnya tabal kayak dambul kapal. Jangan kayak itu. Ini untuk khusus hari raya kan. Makanya masih ada masjid. Mungkin nih jarang bang. Ada masjid di Kalsel ini hari raya tuh ada beginiannya. Masjid terang kadeda sak beginian, desa kadeda beginian ada nama itu. Cuma tuh sudah jarang bang. Nah sudahlah. Tapi jar sidin pulang nih sidin menguatkan lah. Yambagi al-qat'u fi zamanina. Ini zaman sidin. Zaman Imam Abu Bakar Al-Hisni pengarang Kifayatul Akhyar. Ini di zaman sidin lah. Ini tahun berapa sidin ini? Sidin ini abad 9 Hijriyah. 9 Hijriyah berarti tahun 1000-an. Kita 1400. Berarti 400 tahun yang lalu. 500 tahun lalu lah. Kita ini abad ke-15. Sidin abad 9. Ya 5 abad yang lalu lah. Nah, jadidin di zaman sidin lah. Yang bagi al-qat'u fi zamanina bi tahrimi khuruj syabat wa zawatil hayat bi kasratil fasad. Jadidin bagusnya haram bang nih. Kita pusakannya haram perempuan yang memiliki kecantikan untuk berangkat di kasratil fasad karena banyaknya al-fasad. Nah. Ini kita kami dulu lagi santri belajar yang ini anehnya ya kami. Kenapa? Jadi ustadznya baca yang ini kan. Karena apa ngarannya nih? Ibadah itu bukan untuk menunjukkan untuk perempuan lah, untuk menunjukkan kecantikan lain, tapi menunjukkan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun tulak juga pakai baju sederhana yang biasa aja. Jangan imat-imat itu pang lah. Ning ini rancak pang ranjah nyata dah. Taruh di tangan teh dah. Mbah pang kayak apa aja. Bisa-bisa aja lagi ya, Bang. Untuk yang ini. Nah, makan Nabi jar amun hari raya Nabi menyuruh perempuan tulakan. Nah, wa hadis Ummi Atiyah wa indalla alal khuruj illa annal makna. Jadi memang ada hadis yang ini dari Ummi Atiyah lah. Bunyinya adalah bunyi hadis dari Ummi Atiyah. Qalat umirna an nakhrujal awaiq wal hayd
fil aidain yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilu al haid al musalla. Jadi jar Ummu Atiyah, ini hadis dari Ummu Atiyah, kami disuruh, ini waktu di zaman Rasulullah hidup, kami disuruh keluaran bebinian ini berdatang tulakan ke tempat sembahyang hari raya. Nah, itu. Untuk melihat kebaikan, doa, kan. Nah, lalu dibahas oleh Sidin, oleh penulis Syekh Abu Bakar Al-Hisni. Jadi inilah annahu kana fil muslimin qillatun. Waktu itu bebiniannya ini kaum musliminnya sedikit aja orangnya, sedikit. Fa'adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahunna, zaman Rasulullah bebinian sedikit saja, maka Rasulullah mengizinkan buhan bebinian tulakan. Fil khuruji disunahkan untuk keluar liyah surabihinna al-kasrah, supaya banyak orangnya itu. Walihada azina lil haidi ma'an as-salata mafqudatun fi haqqihinna. Dan Nabi pun mengizinkan perempuan haid untuk berangkat juga itu. Padahal perempuan haid itu tidak melaksanakan sholat, tidak boleh. Nah, supaya melihat kebaikan hari raya tadi. Tapi di sini fakana zaman amnun faqul la yubdina zinatahunna wa yaghdudna min absarihin. Di zaman itu ya mereka tidak menunjukkan perhiasan yang berlebihan gitu, dan menundukkan pandangan di masa itu. Jadi aman aja. Aman wah ini ujar Sidin lah 5 abad yang lalu. Nah, ada tahu Bang lah zaman Sidin tuh kayak apa gitu. Zaman Sidin tuh bebiniannya kayak apa? Sidin makan udah. Abad 9 Hijriyah, kita abad 15 Hijriyah dah. Sidin mah harap enggak tahu lah. Sidin hidup zaman Wahini bisa. Nah, bener Bang. Nah, itu dalilnya. Nah, ini di riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, "Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u la mana'ahunna al-masajida kama muniat nisa'u Bani Israil." Nah, ini adalah fatwa dari Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin Sidin inilah kepada apa ngarannya nih? Nabi sudah meninggal. Aisyah ini berbeda. Makanya tadi kan laura'a Nabi. Nah, ujungnya adalah fa kaifa bi zamanina hadza al-fasid. Kayak apa di zaman kita wah ini? Sidin kan nyambat zaman kita wah ini, tapi kita kada wah ini juga lawan Sidin. Selisih 5 abad. Wallahu alam lah ya, Pak. Cuma itu tuh kisahnya. Summa waktuha itu habis dah. Tuh. Summa waktuha ma baina tulu'i syamsi waz zawal. Misalnya lah pertanyaan, berarti binian kan usah sembahyang hari raya lah. Sembahyang hari rayanya di rumah. Nah, itu. Ini apa bagusnya aja dah. Yang penting tahu kan. Bilanya tulak jua, santai aja bajunya. Jangan behiman, santai aja bajunya. Makin bilanya berumur dah, kada apa tulak aman aja. Insyaallah orang kada denang meni hati juga itu aman aja. Itu anunya patokannya. Ulun jar misalnya ada bebinian lah. Ulun enak tulak, ulun anom tapi enak tulak. Tapi kada biasa aja ulun ada apa-apa lah. Nah, berarti biasa aja, pilih bajunya biasa aja juga. Kan pilihan warna yang biasa tuh hirang, coklat, abu-abu. Itu yang biasa-biasa aja standar. Warnanya habang benar, nyarak benar, yang kayak matahari memantul. Nah, apalagi warna macam-macam ini. Biru, hijau, macam-macam hijau. Ada hijau toska, hintau itik tuh hijau toska. Ada hijau lumut, ada hijau botol. Tersalah tuh baju. Itu baju tadi. Nah, habis dah. Summa waktuha ma baina tulu'i syamsi waz zawal. Waktunya waktu sembahyang hari raya ini sejujurnya panjang. Dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Waktunya
Wal irtifa qadru rumhin mustahabun liyazula waktul qarahah. Nah, disunahkan. Jadi ada yang pas terbit matahari ada, tapi dinaikkan amun bahasa kitab ini lah sekadar tinggi tombak. Ya kayak misalnya kita nih jam 6 seperempat tuh kan matahari terbit, ya jam 7-an lah. Itu. Nah, ini kan waktunya dari terbit matahari sampai sebelum zuhur. Berarti amun sembahyang hari raya jam 9 sah aja. Orangnya belum kumpul lagi ya, mandiin dulu makanan, kalau jadi ada aman aja. Kalau doang jam 9 anak bayi hilang-hilangan kayak apa? Terserah aja. Artinya bebas jam. Tertinggal cuma hari raya aja. Bahasa jamaah boleh aja lah, boleh aja. Karena waktunya sampai sebelum zuhur kayak itu. Nah, walaupun bulan Idul Adha itu disuruh bersungsung supaya sampai itu makan mah. Kalau sembahyang Idul Adha disunahkan makannya imbah sembahyang. Tapi sembahyang Idul Fitri disunahkan sebelum tulak makan. Supaya apa? Idul Fitri itu supaya merasa ini lain hari raya, lain bulan puasa lagi. Makan pagi itu nah disunahkan. Supaya merasa ini lain bulan puasa. Adapun Idul Adha, kenapa disuruh bersungsung kayak aja makan? Supaya lekas menggawe kurban. Kayak itu. Jam 10 Bang Jar, panas dah hari. Sembilan hari raya kayak apa? Ada apa sah? Aman aja. Teguring, ada yang teguring. Mas sorangan aja. Sembilan sorangan. Ada apa? Boleh aja. Sunnah ada. Teguring lah, masbuk lah. Amun datang dikira sembahyang Jumat, datang pas khutbah. Mampar sejadah kada ketahu muha. Udah terlambat datang. Kayak apanya sembahyang berudi. Ada apa? Sembahyang berudi karena ini sembahyang hari raya itu disunahkan. Khutbahnya bang kada apa-apa lah, tertinggal kada apa-apa. Pelaksanaan sembahyang hari raya itu harus pakai khutbah. Tapi bila nyata tinggal sembahyang hari raya aja. Mun sorangan harus khutbah-khutbahan. Nah itu. Ini bedanya lawan sembahyang Jumat. Amun sembahyang Jumat bisanya tuh guringnya ada. Itu guring. Amunnya jam 12 guring, nah itu dasar para benar Jumat. Ini guring mulai jam 10. Mulai jam 10 pagi guring karena malam begadang macam-macamnya yang digawe kalandungan guring jam 3 nyar kau guring jam 10 ngantuk guring sempatnya supaya kawal tulak sembahyang Jumat sekalinya kelewatan jam 1 nyar terbangun berarti sembahyang Jumat lah kada diganti pakai sembahyang zuhur. Kalau yang hari raya tadi itu guring terbangunnya tertinggal sembahyang hari raya kayak apa sembahyangnya hari rayanya sorangan ya 6 rakaat pertama 7 kali rakaat kedua 5 kali tapi amunnya sembahyang Jumat tadi tertinggal diganti pakai sembahyang zuhur. Makanya sembahyang Jumat itu kriteria tersendiri. Jadi ulama khilaf sembahyang Jumat itu apakah sholat khusus yang ada hari Jumat atau sembahyang Jumat itu adalah ganti sembahyang zuhur. Bila memadahkan sembahyang Jumat itu khusus, pas khusus itu kayak ini. Sembahyang zuhur itu hanya ada 6 hari. Hari Jumat itu kalau ada sembahyang zuhur, yang ada sembahyang Jumat aja. Sembahyang zuhur kada ada hari Jumat. Nah, bilanya itu berpendapat nangka itu, maka qobliyah Jumat kada ada umumnya. Karena sembahyang Jumat khusus. Tapi bila yang berpendapat sembahyang Jumat itu adalah gantian sembahyang zuhur, maka qobliyah Jumat itu ada. Itu rumusnya. Sudahlah. Nah, lalu bila sembahyang Jumat itu gantian sembahyang zuhur, maka kawa di jamak lawan sembahyang asar. Itu. Yang berpendapat sembahyang Jumat adalah gantian sembahyang zuhur,
maka bilanya dalam perjalanan inya kawas sembahyang Jumat langsung menjamak sembahyang asar, itu boleh. Iya. Kalau sembahyang Jumat misalnya ada mengikut khutbah langsung ikut sholat Jumat, tapi nggak sholat lagi khutbah. Iya. Sembahyang Jumatnya sah. Sembahyang Jumatnya sah. Jadi bukan harus mengikuti khutbahnya, bukan. Kadang ada sah aja. Tapi ini kan Jumat ini ibadah berjamaah. Amun jamaahnya kurang dari 40, ini misalnya aja lah di kampung tuh nah, lakiannya 50 ikung aja. 50 ikung. Khatibnya hendak khutbah, nah hadir 20 aja. Nah nak mulai dulu, hadangi dulu datang supaya yang mendengar ini 40. Nah, itu ada kawan datang ujung-ujung sembahyang aja menghadangi. Ada kawan mulai penumpangnya belum impak lagi. Tapi bilanya masjidnya nang ganal, kayak nang kita di Banjar. Datangnya orang kamat aja. Amun pertanyaan sah atau ada? Sah aja. Amun pahalanya bang, nah ini pahalanya bisa setengah hintol puyuh bisa. Lalu halus banget. Karena memang ini memang sembahyang Jumat itu. Sembahyang Jumat itu minimal benar serakaat timbang imam. Itu minimal benar. Jadi kayak ini nah, ini batas terakhir benar lah. Itu bangun. Udah rumah para pada masjid. Kamat dah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Rumahnya para aja masjid. Pakasnya buduk. Sufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar, rukuk. Sami Allah liman hamidah. Nah, anjarnya sampai ke halaman masjid. Masbuk ini serakaat. Kayak apa itunya? Harus dia sembahyang masbuk serakaat. Hukumnya apanya? Masbuk serakaat masih dihukumi sembahyang Jumat. Tapi masih sembahyang Jumatnya niatnya sembahyang Jumat. Kayak orang sembahyang Jumat tuh, Bang. Cuma pahalanya bilang, bisa kita lubuyuh dibagi 20. Semuanya Al-Qur'an. Ya. Yang masalah jamak